約束だよ。いつかまた同じ笑顔で。 Setelah kepergian Misseri, kebingungan di antara kelompok Johan pun terjadi. Johan menanyakan apa maksudnya ini dan kemana perginya primordial hijau. Girat pun kebingungan karena Per dipanggil oleh Ain dengan bayaran nyawanya. Fer yang selama ini mereka dambakan, tetapi Per malah pergi setelah berbicara sebentar dengan perwakilan Tempest. Girat yang kesal pun seketika menyerang Testarossa. Karena gara-gara Testarossa, dewa mereka pun pergi. Sebelum serangannya mengenai Testarossa, dengan cepat Moss menghadang Girat, lalu menahan tangannya dan melipatnya yang membuat Girat berteriak kesakitan. Testarossa pun mengatakan bahwa Girat jangan dibunuh, termasuk juga Johan jangan dibunuh. Moss pun menyangkal karena mereka telah menghina Testarossa. Lalu tanpa Moss sadari, telinga Moss pun melayang jatuh ke lantai, yang membuat anggota dewan terkejut. Testarossa pun berkata bahwa apa dia harus mengatakannya dua kali, bahwa mereka jangan dibunuh. Moss pun menunduk dan meminta maaf atas kelancangannya karena sudah berkata hal yang tidak perlu. Sambil meregenerasi telinganya, Moss berpikir bahwa dia telah ceroboh karena beberapa hari ini mood Testarossa sedang bagus, yang membuatnya lupa bahwa sifat tuannya memang seperti ini. Lalu dengan tersenyum, Testarossa mengatakan betapa murah hatinya dirinya karena memaafkan Moss, dan bertanya apakah Moss juga berpikir bahwa dirinya itu pemurah hati. Moss pun mengiyakan. Lalu masuklah pasukan keamanan yang menangkap Girat dan teman-temannya. Sementara itu Girat masih tidak percaya dengan kejadian ini. Lalu Girat pun menyadari bahwa percakapan Misseri dan Testarossa terasa tidak wajar. Mereka bicara seakan-akan mereka sudah kenal lama. Lalu Girat pun mengingat bahwa Misseri memanggil wanita yang bernama Testarossa itu dengan sebutan Blanc. Lalu Girat pun menyadari bahwa Blanc merupakan seorang primordial putih. Setelah mengetahui itu, Girat pun tertawa dengan sangat kuat karena mengetahui bahwa dia sudah salah pilih lawan. Lalu Girat pun dibawa pergi. Testarossa pun mengatakan bahwa sekarang tinggal giliran Johan. Johan masih mencoba membela dirinya dan mengatakan bahwa anggota dewan tidak boleh mengakui kekuasaan monster. Apa mereka semua tidak berpikir begitu? Jika mereka semua tidak bisa paham, maka menurut Johan lebih baik mereka dibinasakan oleh Per saja. Testarossa memegang dagu Johan sambil mengatakan bahwa Johan punya ideologi yang cukup tinggi, tetapi Johan sudah gagal. Johan pun menepis tangan Testarossa dan mengatakan andai saja Testarossa tidak ada, maka rencananya pasti akan berhasil. Dasar iblis sialan. Testarossa pun tersenyum dan merasakan nikmat sekali. Kenapa raungan pecundang bisa terdengar senikmat ini? Tetapi sungguh sayang sekali karena Testarossa tidak memiliki wewenang untuk menghukum Johan. Kejahatan yang dilakukan oleh Johan adalah makar dan membantu invasi pihak asing. Karena itu yang akan mengadili Johan adalah kerajaan Ingrasia. Lalu para pasukan keamanan pun menangkap Johan. Johan berteriak menyuruh mereka untuk melepaskan dirinya, lalu mengancam mereka, apa kalian tahu akibatnya jika berbuat seperti ini kepadanya? Testarossa pun mendekat dan mengatakan dilarang menangis dan berteriak karena Johan harus menebus kejahatan yang dia lakukan. Tetapi Johan tidak sendirian karena teman-teman Johan juga ada di sana. Jadi ini pasti terasa menyenangkan. Mereka pun menyeret Johan yang berteriak memohon untuk dilepaskan. Setelah itu anggota dewan pun bersyukur karena mereka bisa selamat berkat Testarossa. Jika rencana Johan berhasil, maka mereka semua pasti akan mati. Bahkan Testarossa menyelesaikan ini tidak dengan kekerasan, tetapi tetap mengikuti hukum yang berlaku. Tetapi ketua dewan masih bingung karena Testarossa menebas telinga bawahannya. Lalu sambil tersenyum, Testarossa mengatakan bahwa sejauh mana Rimuru sama memprediksi serangkaian kejadian ini. Moss pun memperjelas pasti semuanya. Testarossa pun setuju bahwa Rimuru pasti mengetahui semua kejadian ini dan memuji Rimuru betapa tajamnya penglihatan tuannya Rimuru.
Lalu Moss bertanya apakah kejadian ini memicu Guy Crimson untuk bertindak serius. Lalu Moss menyarankan agar mereka meningkatkan kekuatan mereka untuk berjaga-jaga. Lalu Testarossa pun berkata bahwa sekuat apapun Guy Crimson, mereka tidak bisa membiarkan Guy menghalangi jalan Rimuru Sama. Dan Testarossa memberi perintah agar Moss tetap mempertahankan kerja bagusnya dan mengabarkan hal ini kepada Chien. Lalu di sisi lain di kerajaan Lubelius, Louis pun masih mengejar Laplace. Setiap Louis menyerang Laplace, serangan itu bisa dihindari oleh Laplace. Louis pun berkata bahwa gerakan Laplace sangat menjengkelkan sekali. Laplace pun mengatakan bahwa dia memang berniat membuat Louis marah, tetapi Louis jauh lebih tenang dari Roy Valentine. Dan Laplace bertanya apakah Louis adalah kakaknya Roy. Louis pun memperjelas bahwa bisa dibilang begitu, meski penampilan dan kekuatan mereka sama persis. Lalu Laplace menyuruh Louis untuk menyerah saja, karena jika benar begitu maka Louis pasti tidak akan menang melawan dirinya, karena Roy saja tidak berkutik melawan dirinya. Jadi Laplace memperjelas bahwa Louis tidak akan bisa menang melawannya dengan kekuatan yang sama dengan Roy. Lalu sambil menyerang Laplace, Louis pun menceritakan dirinya yang tidak begitu akrab dengan Roy. Laplace pun berkata bahwa dia tidak peduli, asal dia bisa mengulur waktu itu sudah lebih dari cukup. Lalu muncul ledakan yang disebabkan oleh skill milik Louis, tetapi Laplace masih bisa menghindarinya. Louis pun mengatakan bahwa Laplace cukup kuat jika bisa menghindari serangan itu. Melihat itu, Laplace pun bertanya apa-apaan kekuatan itu. Di sisi lain, Gunther pun sangat kesal kepada Footman, karena Footman ingin membuatnya lengah dan membunuhnya dengan satu serangan. Footman pun mengatakan bahwa memang niatnya begitu, karena Footman menyadari kalau dia tidak akan bisa menang jika bertarung secara langsung. Lalu Laplace pun terkejut karena serangan yang bernama Blood Ray itu sama dengan milik Roy, tetapi kekuatan dan akurasinya sangat jauh berbeda. Lalu Louis pun berkata bahwa Laplace akan mati di sini. Lalu Louis pun kembali menyerang Laplace. Serangan itu pun mengenai Laplace dan terlihat ledakan yang sangat dahsyat efek dari serangan itu. Lalu Louis pun menjelaskan bahwa dia dan Roy dulunya adalah orang yang sama. Pada zaman dulu hidup seseorang vampir yang ditakuti dengan julukan Blood Moon, yang memiliki sifat sangat kasar dan kejam. Lalu Luminous pun datang dan membelah pria yang tidak bisa dikendalikan itu menjadi dua dan membawa perdamaian. Lalu pria yang terbelah menjadi dua itu pun menjadi bawahan Luminous, yang satu sebagai paus, yang satu lagi berperan sebagai pengganti Raja Iblis. Lalu dengan tewasnya Roy, Lois pun kembali mendapatkan kekuatan aslinya. Itu berarti Laplace tidak memiliki kesempatan untuk menang. Lalu Laplace pun bangkit dan berkata bahwa serangan barusan itu sangat berbahaya sekali. Lalu Laplace berteriak dan menyuruh Footman menghentikan pertarungannya dan meninggalkan kakek tua itu. Lalu muncullah asap di kedua badut itu, dan mereka pun menghilang dan berhasil melarikan diri. Laplace pun berpikir bahwa meski dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap saja akan sulit untuk melawan mereka berdua, karena bisa saja Footman terbunuh. Karena pengalihannya berhasil, jadi Laplace pun mengajak Footman untuk pergi dari sini. Di sisi lain, Maria menyerang Luminous dengan beberapa tembakan sihir. Luminous tidak tinggal diam dan menyerang balik. Dulu saat kematian Maria, kesedihan Granbell sangat besar hingga tidak bisa ditukar oleh apapun, karena Granbell begitu mencintainya dari lubuk hatinya. Dan sekarang bisa-bisanya Granbell membuat wanita yang begitu dia cintai berhadapan dengan Luminous. Maria dibangkitkan dengan sihir terlarang. Sekarang Maria hanya menjadi mayat hidup yang tak punya hati. Luminous pun berpikir bahwa ini semua bukti bahwa tekad Granbell sudah bulat. Kemungkinan Granbell tidak hanya menggunakan sihir terlarang, tetapi juga menggunakan Raise Dead kepada Maria. Jika tidak begitu, maka tidak mungkin Maria yang dulunya seorang santa bisa melakukan sihir serangan sebanyak ini. Tetapi serangan Maria masih sangat lemah, dan Luminous pun menusuk Maria dengan tangannya yang menembus badan Maria. Maria pun tumbang setelah badannya berlubang. Luminous pun berkata bahwa dia akan memakamkan Maria setelah semua ini selesai. Lalu Gunther pun datang dan mengajak
Luminous untuk kembali karena mereka tidak boleh meninggalkan peti suci itu. Di perjalanan, Luminous bertanya tentang badut itu. Gunther pun menjelaskan bahwa mereka berhasil kabur dan saat ini Louis sedang mengejar mereka. Lalu tibalah mereka di ruangan peti suci. Sesampainya di sana, Luminous pun sangat terkejut karena peti suci itu sudah dibuka dan kosong. Luminous berlari mendekat dan berkata ini tidak mungkin karena segelnya hanya bisa dibuka oleh dirinya. Jika ada yang bisa membukanya, maka orang itu pasti setara dengan Luminous. Luminous pun sadar bahwa ini semua adalah tujuan Granbull. Luminous pun mulai dikuasai amarah, tetapi Luminous berpikir bahwa dia tidak akan membiarkan amarahnya menguasai dirinya, karena jika tidak, maka dia tidak bisa membuat keputusan yang logis. Tetapi tetap saja, Luminous tidak bisa menahan amarahnya. Luminous yang sangat marah pun berkata bahwa Granbull sudah membuatnya sangat marah karena sudah berbuat sampai sejauh ini. Lalu Luminous pun memerintahkan Gunther untuk mencari penyusup itu sampai dapat. Gunther pun mengiyakan lalu pergi. Luminous pun berpikir bahwa apapun selain itu, karena wanita yang tertidur itu adalah sesuatu yang berharga yang dititipkan oleh temannya. Padahal dia harus melindunginya sampai waktunya tiba. Di sisi lain di depan katedral, pertarungan masih berlanjut. Hinata dan Granbull masih terus beradu serangan. Begitu juga dengan Rimuru dan Leon yang beradu serangan. Rimuru pun merasa bahwa dia berhasil menyampaikan kepada Leon bahwa Granbull lah dalang semua ini. Tetapi apakah benar kalau Leon bisa memahami pesan yang Rimuru maksud? Karena niatnya Rimuru, mereka beradu pedang sambil pemanasan dan menunggu situasinya berubah. Tetapi serangan Leon sangat tajam, sampai Rimuru mengira Leon ingin membunuhnya. Jika Raphael Sensei tidak menangkalnya dengan prediksi serangan, maka situasinya pasti akan gawat. Lalu Rimuru pun menyadari bahwa dari tadi tanahnya bergetar. Jika sesuatu terjadi di bawah tanah, maka penyebabnya sudah pasti Luminous yang tidak ada di sini. Lalu Raphael memberi laporan bahwa ada energi sihir yang begitu besar terdeteksi dari bawah. Terlihat ledakan energi sihir yang sangat besar seperti tornado yang datang dari bawah. Melihat itu, terlihatlah Luminous yang sedang membawa Maria. Melihat itu, Granbull pun berkata, akhirnya Luminous keluar juga. Luminous pun berkata bahwa sepertinya Granbull serius ingin bermusuhan dengan dirinya. Granbull pun mengatakan bahwa Luminous sangat hebat, bahkan serpannya tidak mampu menghentikan Luminous. Padahal dia adalah mahakarya Granbull yang dia buat dari memasukkan kekuatan yang diambilnya dari manusia dari dunia lain. Karena mau sebanyak apapun kekuatan yang diberikan pada boneka itu tidak akan bisa melampaui dirinya. Seharusnya Granbull memahami soal itu. Granbull pun memperjelas bahwa dia mengetahuinya. Lalu Luminous bertanya, lalu kenapa Granbull melakukan hal yang merendahkan Maria bahkan setelah kematiannya? Granbull pun memperjelas karena hal itu dibutuhkan. Semuanya dia lakukan demi momen ini. Granbull pun membuka sarung tangannya. Lalu terlihat ada tanda sihir. Tanda itu menyerap tubuh Maria. Setelah tubuh Maria terserap, terlihat cahaya yang begitu silau dari tubuh Granbull. Luminous pun menyadari bahwa Granbull juga memasukkan energi yang pernah dia kasih kepada Granbull dulu kepada mayat Maria. Lalu Raphael Sensei memberitahukan bahwa jumlah magical milik Granbull meningkat drastis. Lalu terlihatlah sosok pahlawan muda yang bernama Granbull Rozzo. Sosok ini adalah sosok Granbull saat masih menjadi seorang pahlawan. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.